memang menurut diri kita sendiri. Kalau susah, yang paling tahu pelakunya. Kalau enak, siapa? Orang lain. Yang paling enak, kurang. Ya, nikmat, syukur. Musibah, sabar. Dosa, istighfar. Nah itu aja. Terus pokoknya itu aja. Nikmat, syukur. Musibah, sabar. Dosa, udah. Pokoknya itu orang yang paling hebat. Coba makanya Rasulullah tadi bukan punya istana, bukan itu. Tapi siapa yang aman di rumah tangganya, kebutuhannya tertutupin, badannya sehat, besok ada yang dimakan, Masya Allah. Wah, udah. Walaupun hanya sekedar nasi sama sambal, wah, tambah 10 tusuk sate. Itu subhanallah. Nikmat. Antum lihat bagaimana Dodi Fayed yang satu-satunya anak semata wayang, terkaya, termasuk orang kaya di Prancis. Akhirnya enggak ada sisa kecuali ya Allah. Harta yang seperti ini untuk siapa? Nggak punya siapa-siapa. Christine Onassis akhirnya Masya Allah, anaknya mati sedang main pesawat itu, istrinya kena kanker ganas, suaminya itu udah gak ada siapa-siapa, miliaran. Akhirnya harta miliaran buat untuk panti yatim piatu. Tapi kan kafir, nggak ada manfaat. Jadi intinya di situ, ya. Cuma kadang-kadang orang itu tidak memahami hakikat itu, sehingga bawaannya kurang dan kurang, miskin dan miskin, lupa ibadah, lupa Allah, kurang mengejar yang punya rezeki, banyak mengejar rezeki, ya repot. Harusnya kan kita ngejar yang punya rezeki, apa yang rezekinya. Banyakkan mengejar yang punya rezeki, apa yang rezeki yang punya. Kita kejar, kita minta, bahkan dikasih itu yang punya rezeki. Nah, kita itu banyakkan melupakan yang punya rezeki, sering ngejar rezeki itu sendiri, akhirnya sering leset. Apalagi dunia itu Masya Allah, kalau disayang-sayang itu seperti istri pelacur. Semakin kita sayang, semakin berkhianat lepas. Sehingga di sini sedang. Wal hadar li daril qarar, dan itu semuanya persiapan untuk darul qarar, untuk perkampungan nanti. Dunia ini tempat lalu sebentar. Kita itu kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan waktu itu cepat membunuh kita, menghancurkan kita kalau kita nggak manfaatkan. Ya, membunuh kita, menghancurkan kita. Untuk lihat, tahu-tahu asar, maghrib, isya, iya, puasa, baru kayak kemarin terawih, iya, tahu-tahu nganterin haji lagi. Perasaan baru kemarin gue pulang dari Pondok Gede deh, ini udah nganterin lagi sebelah tetangga, cepet. Sampai Rasulullah mengatakan, inna min asyratis sa'ati ayyataqarraba zaman. Tanda-tanda kiamat itu zaman cepat berdekatan. As-sanatu yakunu kasyahri. 1 tahun seperti 1 bulan. Syahru yakunu kal Jum'ah. 1 bulan seperti 1 Jumat. Wal Jum'atu takunu kal yawm. 1 Jumat seperti 1 hari. Wal yawmu ka sa'fatin nakhlati idza ihtaraqat. 1 hari seperti pelapak kurma kering kebakar. Lah kalau kita sekarang ditipu oleh tulul amal wa taswif, panjang angan nunda-nunda, ya, disuruh ngaji, sok ibadah yang benar entar besok, tar sok. Akhirnya jadi tarsok. Padahal umur itu Masya Allah. Makanya min husni islamil mar'i tarku mar'i, pertanda kebaikan seseorang bisa meninggal sesuatu yang tidak ada gunanya. Pokoknya kita itu harus punya prinsip, saya nggak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya. Itu.
Makanya saya itu cukup heran di Jakarta ini ada laki-laki hobi mancing itu loh. Subhanallah. Makanya sering saya katakan di mana aja, mancing itu hobinya laki-laki konslet. Iya, gimana gagak konslet? Suruh ketemu ikan apa, istri dipilih ikan. Konslet kan itu harusnya kan. Ya Allah, kerja seminggu full penuh, ketemu anak istri seminggu sekali, tinggal mancing kan konslet itu, betul beres. Itu pasti bermasalah. Entah yang bermasalah itu di suami atau di istrinya. Kadang di istri, katanya suami, iya pak, habis di rumah ngapain ke ikan mujair. Coba itu senep tuh nggak, mendingan lihat ikan mujair di empang, dilihat manis gitu kan. Ikan mujair kan dilihat enak, buat hiburan kan pak. Nanti kalau ngeliat ikan kan terhibur di rumah. Terhibur apanya? Nyesek tahu nggak gitu kan gitu. Akhirnya mendingan mancing aja deh, lah gitu. Akhirnya terbunuh. Kalambon, mancing, catur, main kartu. Emang kita lebih umur apa pak? Imam Syafi'i aja yang hafal Quran aja nggak pernah mancing. Tanyain loh nanti kalau masuk surga ketemu Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i, lo pernah mancing kan? Tanyain, lo kok antum sempat-sempatnya, umurnya pendek pak. Ya, Quran aja jangankan 30 juz 30 aja nggak kena. Itu apalagi 30 juz 30 aja nggak nyangkut. Lo kok sempatnya mancing, main karambol, catur. Subhanallah, ini pembunuhan umur, pembunuhan waktu. Hanya laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sayyin marrat bihim illa ala sa'atin marrat bihim malam yadhkurullah. Tidaklah penghuni surga ketika masuk surga nyesel kecuali atas waktu yang lewat waktu tidak digunakan dzikir kepada Allah dan semacamnya dengan dzikir. Ya, ada orang umur 10 tahun rata-rata dia yang dipikirkan apa? Umur 10 tahun makanannya, 20 tahun kekasihnya, 30 tahun syahwatnya, 40 tahun ambisinya, 50 tahun apa? Hartanya, 60 tahun penyakitnya. Nah kapan ngajinya? Itu dia kapan ibadah? Itu makanya disempet-sempeti. Kita kalau nurutin sibuk pak, subhanallah, sampai mati kesibukan itu nggak akan habis. Saya yakin seandainya antum kalahkan semua kegiatan ibadah tetap masih sibuk. Ana jamin. Yang jadi permasalahan dia sama-sama satu kantor, satu divisi, tapi satunya sempat sholat ke masjid ke jamaah, yang satunya enggak. Tuh lihat, kenapa? Sama kok, kerjanya sama, modelnya sama, sibuknya sama. Nah, itu artinya kalau antum habisin semua kewajiban agama, wes saya gara-gara sholat jadi repot, udah nggak sholat. Semua antum jangan menunaikan agama semua. Apakah tertutup kesibukan? Enggak mungkin itu. Kalau memang begitu, caranya apa? Manajemen waktu. Nah, gitu dong. Manajemen waktu, kapan aku kerja, kapan aku harus ngantor, kapan aku harus sama anak istri, kapan itu manajemen. Semua sibuk sih. Siapa yang nggak sibuk? Satu tok, orang gendeng. Itu karena sibuk gendeng. Itu makanya anak jamin selagi antum waras pasti sibuk. Tidur aja repot apalagi bangun. Itu tidur aja repot gitu. Makanya seperti itu. Apalagi akhirat, perjalanan akhirat itu jauh banget. Antum jangan main-main. Kalau antum nggak punya bekal gimana? Perjalanan Mekah aja nggak punya bekal takut kok. Padahal bisa balik. Perjalanan akhirat itu jauh. Buktinya apa? Nggak bisa balik. Ada yang bisa balik?
Itu nggak bisa. Itu aja bawa 3-4 koper tuh haji. Padahal 2 koper pun gede-gede. Wah, apa aja dibawa. Supermi ada, ratindeng ada, semuanya dimasukin semua. Sendok ini sampai piring sampai itu. Apalagi haji reguler gitu ya. Saking banyaknya bawaannya itu bongkar pasang. Waduh, lupa lagi nih. Bongkar lagi, masukin, udah ditata. Wah, gelasnya belum, bongkar lagi, masuk. Itu padahal 40 hari cuma. Gantung jutaan tahun. Itu apa nggak khawatir nih di perjalanan habis? Dan bekalnya itu bukan apa-apa. Bekalnya adalah hati, iman. Karena jarak dunia ditempuh dengan kaki, jarak akhirat ditempuh dengan hati. Kalau dunia pengen jauh, ya kaki yang kuat. Kalau akhirat pengen jauh, hatinya yang kuat. Itu apa? Iman, takwa. Sehingga tasawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kamu dengan ketakwaan. Kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi. Enggak ada yang jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin asahinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan enggak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nushidat afan wa wal yadri. Berapa banyak orang yang sehat segar bugar, pemuda pagi sore merasa aman, ternyata kain kafan yang udah digunting-gunting di pagi atau sore hari dia nggak sadar. Banyak pagi hari malah main ke rumah penjual kain kafan, sorenya dia yang dibungkus. Padahal lagi ngobrol sama tukang kain kafan, Pak, ini gunting banyak banget Pak, untuk siapa Pak? Ya barangkali aja sore nanti ada yang mati Mas. Ternyata dia yang dipesenin. Masya Allah, ini gunting. Pak, tumen Pak, banyak banget nih guntingnya. Siapa aja Pak? Emang udah ada pesanan? Ya enggak, persiapan aja. Biasanya kan mati mendadak Mas. Ternyata dia yang dipesenin. Masya Allah. Itu wal hadaru mimma yuskhidu wa yujibu darul bawar. Dan kita harus waspada, hati-hati terhadap sesuatu yang mendatangkan murka Allah, marahnya Allah, dan ruginya nanti kita di hari akhirat. Wal muhafadhatu ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal ahwa. Tetap kita memelihara iman dalam kondisi fluktuatif zaman, kaya miskin, sakit sehat, panas dingin. Iman masih jangan kena ikut panas dingin. Hawa boleh panas dingin, tapi iman tetap stabil. Suasana boleh kaya boleh miskin, tapi iman nggak boleh kaya miskin. Itu loh. Dia namanya kondisi fluktuatif. Nggak mungkin satu arah hidup. Akan samaniyatun tajri 'ala al-insan, ada 8 perkara yang selalu melalui manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami. Yang pertama, istima'un wa furqatun. Ada pertemuan, ada perpisahan. Khuzun wa sururun, ada sedih, ada gembira. Usrun wa yusrun, ada sulit, ada mudah. Sehatun wa sukun, ada sakit, ada sehat. Ada 8. Siapa orang yang nggak bisa sakit? Ayo tunjukin. Siapa orang yang nggak mengalami kesulitan? Nggak ada. Ada sekarang ini Raja Saudi, duitnya itu Masya Allah segede Gunung Semeru tuh. Tetap aja sedih, gembira, sulit, mudah, sehat, sakit, ketemu, pisah, bawaan hidup manusia. Saya kira itu karena udah sesuatu isya, kita siap-siap. Ada yang tanya, silakan.
Ya, ada yang tanya? Insya Allah. Karena Isya jam 7.10 ya. Ya, 7 pas ya. Insya Allah kita siap-siap untuk wudu dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.